Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal dengan judul Kajian Keruntuhan Industri pada Saat Proses Konstruksi, yang mana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Nilam Cahya, Nama saya Rini dan Malau. teman saya. Kemudian saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Jurnal dengan judul Keruntuhan Industri pada Saat Proses Konstruksi, yang mana diterbitkan pada tahun 2016, penulis Layalia Yusnumurti dan M. Taufik Hidayat, tanggal 24 Oktober. Tujuan penelitian untuk mengetahui sebab terjadinya keruntuhan bangunan pada saat proses konstruksi. Studi kasus bangunan industri, yang mana latar belakangnya dalam kaca mata profesi teknik sipil, fungsi utama bangunan adalah memikul beban-beban yang berpengaruh pada lingkungan luar. Jadi, bangunan yang gagal adalah jika tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh lingkungan luar. Oleh karena itu, pada kajian ini, penulis ingin mengetahui penyebab terjadinya keruntuhan bangunan pada saat konstruksi. Hal ini mengacu pada peninjauan ulang perencanaan yang mengarah pada pelaksanaan dan faktor-faktor lain yang tidak diperhatikan dalam pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjut pembahasannya. Yang ketiga, dia metode penelitian. Metode penelitiannya terbagi atas dua. Yang pertama itu observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara peninjauan dan pengamatan langsung. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan bahan acuan maupun standar yang diperlukan dalam perencanaan bangunan. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Pada jurnal ini, di mana hasil dan pembahasannya, penulis membuat dua hipotesis yang memungkinkan menjadi penyebab runtuhnya bangunan saat proses konstruksi. Hipotesis tersebut antara lain adalah beban berlebih yang menyebabkan kekuatan struktur mencapai kondisi batas sehingga menimbulkan fraktur atau putus atau lendutan yang besar, atau ada beban aktual yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan. Berdasarkan analisis dari perhitungan ulang yang telah dilakukan, ternyata tidak ada kesalahan perhitungan dalam hal kualitas bahan. Artinya, bahan yang digunakan di lapangan sudah sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Hipotesis kedua diterima, penyebab runtuhnya bangunan adalah karena ada beban aktual. Yang kelima, kesimpulan. Pada jurnal ini, kesimpulannya adalah penulis kurang membahas lebih lanjut mengenai penyebab keruntuhan, sehingga penjelasan yang ada lebih kepada penjelasan-penjelasan umum mengenai sifat baja. Penulis hanya menjelaskan bahwa penyebab keruntuhan adalah karena adanya beban angin yang besar pada saat pembangunan sedang berjalan. Kelebihan dari jurnal ini adalah bahasa yang digunakan penulis mudah dipahami, dan kekurangan jurnal ini adalah tidak adanya saran dari penulis mengenai permasalahan yang ada, sehingga pembaca tidak mengetahui hal apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.